Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asmar Ahmad, di channel Guru Mat. Pada video kali ini, kita masih berbagi aplikasi Teacher Aid, alat bantu administrasi guru. Kita akan membahas tentang pengelolaan daftar nilai dan jurnal peserta didik. Beberapa poin yang akan kita bahas pada video ini adalah kita akan membuat kategori dalam penilaian dan pembobotan, membuat grade, kemudian melakukan administrasi daftar nilai, profil peserta didik, serta observasi karakter. Kita lanjut saja langsung ke aplikasi Teacher Aid-nya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah melakukan pengelolaan peserta didik, memasukkan peserta didik dengan cara impor, kemudian membuat dena kelas, pengelompokan, serta melakukan pengecekan kehadiran. Baik, pada video ini kita akan membahas penilaian atau merekam hasil penilaian yang Bapak Ibu lakukan di aplikasi ini. Nah, caranya kita menggunakan tombol yang paling kanan, tombol A+, ini untuk tombol membuat daftar nilai. Ini masih kosong karena kita belum buat apa-apa. Nah, yang pertama kita akan membuat kategori terlebih dahulu. Untuk tombol kategori ada di tombol yang ketiga dari kanan sama dengan tombol yang kita gunakan untuk impor peserta didik. Kita pilih tombol ini. Pilihan paling pertama ada kategori dan bobot. Kita pilih kategori. Nah, sebelumnya kita akan mengaktifkan tombol kategori. Ini kategori kita aktifkan, ini tidak aktif, kita geser ke kanan. Lalu kita bisa membuat kategori. Nah, misalnya ada beberapa kategori nilai yang akan kita input. Pertama misalnya tugas. Misalnya warnanya biru. Kemudian yang kedua misalnya kuis. Misalnya warnanya orange. Kemudian yang ketiga ulangan misalnya. Kemudian yang keempat misalnya penilaian akhir semester atau akhir tahun. Kemudian yang kelima mungkin kita masukkan penilaian keterampilan. Keterampilan. Nah, ini beberapa kategori yang kita buat. Kalau ingin menambahkan kategori yang lainnya, misalnya keterampilannya mau dikategorikan lagi, ya silahkan. Warnanya masih bisa dirubah sesuai kebutuhan. Misalnya keterampilan saya rubah warnanya jadi purple misalnya. Ini bisa kita rubah. Baik. Yang kedua, di sini ada bobot. Jadi kalau ingin melakukan pembobotan, kita aktifkan tombol bobot, lalu Bapak Ibu masukkan bobot dari setiap jenis penilaian ini. Kalau kita tidak ingin melakukan pembobotan, kita nonaktifkan tombol ini. Nah, saya tidak menggunakan bobot, cukup dengan kategori saja. Lalu berikutnya kita simpan. Jangan lupa ini disimpan. Kita pilih titik 3, lalu kita save. Nah, kita simpan dengan nama default 1. Selanjutnya kita kembali menekan tombol kembali di handphone kita atau di tablet kita, Bapak Ibu. Di sini sudah kosong. Berikutnya kita bisa membuat grade. Tombolnya sama pada tombol membuat kategori. Kita pilih tombol ketiga dari kanan, lalu di sini ada grade, kita pilih. Nah, yang pertama aktifkan dulu. Ini grade, kita aktifkan tombolnya. Di sini ada beberapa pilihan grade Bapak Ibu, bisa kita gunakan kalau sesuai atau kita bisa buat sendiri. Nah, di sini kalau saya pilih ya, di sini ada panah turun, di sini ada beberapa pilihan grade dari beberapa negara. Bisa kita lihat contohnya misalnya dari New Zealand misalnya seperti ini, atau dari Jerman misalnya. Ada juga default-nya seperti ini. Ya, mungkin mirip-mirip yang digunakan di kampus. Kemudian kita akan buat grade sendiri. Nah, saya akan gunakan yang paling atas, define scale. Masih kosong ya. Misalnya kita gunakan grade seperti predikat nilai yang kita gunakan di rapor di sekolah. Nah, misalnya saya kasih untuk A, kemudian B, C, dan D. Untuk A misalnya kita gunakan 92. 92 ke atas itu, lebih dari 92. Kemudian untuk B nilainya dari 83 sampai 92. Kemudian untuk C dari 75 atau 74 ya. Nah, lebih dari 74 sampai 83. Nah, untuk D nanti nilai yang dari 0 sampai 74. Nah, misalnya di sini kita kasih grade-nya 93 berarti
Di sini 83, sini 75, sini 0. Nah, ini jangan lupa kita simpan. Oke, setelah selesai maka kategori dan grade itu tadi sudah aktif dan bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan rekaman hasil penilaian yang kita lakukan sehari-hari. Nilai tugas, nilai kuis, ulangan, penilaian keterampilan. Jadi kita akan mengarsipkan di aplikasi TeacherAid. Caranya kita menambahkan satu bentuk penilaian Bapak dan Ibu. Kita gunakan tombol yang sama ketika melakukan absensi. Posisinya sama di samping ikon gambar orang ini. Sini ada ikon untuk menambahkan nilai. Kita pilih ikon ini. Nah, kemudian kita menambahkan apa judulnya. Misalnya kita kasih tugas 1 T1. Nah, ID-nya kita bisa menggunakan KD sebagai ID sehingga nanti bisa jelas penilaian kita KD berapa yang kita nilai. Misalnya KD 31. Tipenya kita gunakan poin nilai ya. Kemudian misalnya penilaiannya saya lakukan di tanggal 6 April. Kategorinya kita gunakan tugas ya, berarti kategori yang pertama tugas. Nah, kemudian jangan lupa yang paling bawah skor maksimum. Nah, poin maksimum 100 misalnya. Kemudian, nah Bapak Ibu di sini masih ada satu tombol sebenarnya, copy to. Ini fungsinya apabila kita mengajar di beberapa kelas yang paralel, lalu kita memberikan tugas ini juga tugas 1, kita ingin membuat seperti ini, sudah ada tempatnya, tinggal nanti diisikan. Jadi ini ceritanya kita ini akan membuat kolom untuk menyimpan atau merekam nilai-nilai peserta didik. Nah, yang kita buat sementara ini adalah di kelas IPA 2. Kalau di kelas lain juga ada yang seperti ini penilaiannya, maka kita tinggal copy to. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi membuat kolom untuk tempat masukkan nilai. Misalnya IPA 3, IPA 4, dan seterusnya. Kita tinggal pilih misalnya itu contohnya, lalu select. Nanti di situ juga akan muncul kolom yang sama seperti yang kita buat di sini. Setelah ini selesai, kita centang. Nah, sekarang kolomnya sudah tersedia. Tadi di IPA 4 yang saya centang, juga sudah ada kolomnya walaupun belum ada siswanya. Di IPA 3, nah sudah tersedia. Seperti itu. Nah, ini IPA 2. Di kelas ini Bapak Ibu sudah ada kolom tugas. Kita tinggal masukkan nilai-nilai yang kita peroleh dari penilaian tugas peserta didik. Nah, ini tadi saya nggak bisa masukkan nilai. Nah, ini sekaligus kita bisa melihat fungsi dari tombol atau ikon gembok yang ada di sini ya. Apabila ini terkunci, maka kita tidak akan bisa masukkan nilai di sini. Jadi ini harus kita buka. Kita pilih saja tombol ini, langsung terbuka, nanti kita bisa masukkan nilainya. Anggaplah di sini nilainya 90 misalnya. Nah, supaya cepat kita pilih saja accept dan next. Nah, kemudian misalnya di sini nilainya 78, accept next. 95 misalnya. 100, 78, 75. Saya isi beberapa saja secara acak nilai-nilainya. Sebagai contoh, cukup misalnya. Jadi nanti bisa Bapak dan Ibu lanjutkan. Ya, kasih full ke bawah. Ini cuma contoh supaya cepat. Kemudian kita menambahkan tipe penilaian yang kedua, jenis penilaian yang kedua. Tambah lagi, misalnya sekarang saya lakukan kuis. Kuis 1 misalnya ya. KD 31. Poin juga. Kemudian kita lakukan penilaiannya misalnya tanggal 8. Lalu kategorinya kuis. Nah, skornya paling tinggi 100 misalnya. Ini tinggal saya centang. Oke, nah sekarang tempatnya sudah tersedia, kolomnya sudah tersedia. Warnanya berbeda sesuai dengan warna kategori yang kita berikan tadi di awal. Nah, sekarang kita tinggal isikan nilainya. Kalau cuma satu orang ya tinggal diisi seperti ini. Langsung exit. Nah, bagusnya kalau mau cepat, kita sudah punya daftar nilai yang terurut atau nilai siswa sudah tak urut pekerjaannya sehingga nanti tinggal kita pindahkan dengan mudah. Seperti ini misalnya. Oke, contoh. Sudah ada 2 jenis, kita tambahkan lagi. Yang ketiga misalnya ini ulangan. UH1. KD 31.
kemudian poin. Ini misalnya tanggal berapa ya? 13. Kemudian ulangan. Skornya paling tinggi 100. Nah, centang lagi, lalu kita tambahkan nilainya. Misalnya seperti ini. Iya, cukup. Nah, ini sudah ada 3. Kalau mau ditambahkan, silakan. Ini untuk latihan saja, Bapak dan Ibu. Nilai-nilai yang ada di sini, kalau sudah kita tambahkan, bisa kita lakukan beberapa perubahan. Misalnya ini, ada yang angkanya 9, ini mau diperbaiki, ada yang remedial misalnya, tinggal kita pilih nanti angka ini, lalu kita tambahkan, misalnya gantinya jadi 80. Kita mau menyimpan jejaknya, kita bisa tinggal tulis, isinya remed 9 misalnya. Accept. Seperti itu ya, kalau ada yang kita mau rubah nilainya. Berikutnya Bapak Ibu, nilai-nilai yang kita buat ini bisa kita lihat dalam bentuk grafik dengan menekan tombol grafik yang ada di sini, samping tombol PDF. Nanti akan ditampilkan distribusi rata-rata nilai. Nah, kan kelihatan ya seperti ini. Cuma tampilannya masih sederhana. Nah, kemudian apa yang kita bisa lakukan di sini? Kita bisa menghapus, misalnya ini ada penilaian yang keliru. Misalnya ulangan ini bukan ulangan. Kita mau hapus, tinggal kita pilih saja, tekan saja nama dari penilaian tersebut, kita tekan, lalu kita menekan tombol sampah, delete. Nah, ini penilaian yang tadi sudah terhapus. Saya tambah ya, biar ada 3. Oke, misalnya ulangan seperti tadi, KD31 poin, biarlah tanggal 15, ulangan skornya 100. Centang. Kemudian di sini kasih nilai. Misalnya ya, sudah cukup ya. Ini ada beberapa nilai yang kita sudah berikan. Jadi, begitu caranya kita merekam atau menyimpan administrasi penilaian kita, membuat daftar nilai. Ini semua tersimpan otomatis, jadi kita tidak perlu menyimpannya, tidak ada tombol save untuk nilai. Ketika kita masukkan nilai ini, maka dia akan tersimpan dengan sendirinya, tanpa menggunakan akses internet tentunya. Baik, nah nilai-nilai yang ada ini kita bisa tampilkan dalam profil peserta didik nantinya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Jadi yang pertama ya, yang sudah kita lakukan tadi adalah membuat kategori di sini, kemudian grade, lalu menambahkan penilaian di sini dengan jenis-jenisnya. Kemudian kalau ingin menampilkan grafik menggunakan tombol ini. Menghapus, kalau ingin menghapus tinggal kita tekan nama penilaiannya, lalu kita hapus. Demikian juga kalau kita ingin mengubah, misalnya ini bukan ulangan 1, maunya ulangan 2, ya tinggal kita ganti. Ini ada tombol edit, tombol pensil untuk mengedit. Nah, nanti kita bisa mengganti namanya. Seperti itu. Oke. Berikutnya, kita akan menampilkan profil peserta didik sekaligus merekam hasil observasi di kelas. Observasi karakter peserta didik di kelas. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya akan mengambil satu contoh siswa. Di sini di depan nama siswa ada semacam buku catatan. Ini kecil-kecil ya kelihatannya. Nah, inilah tombol yang kita bisa pilih untuk menampilkan profil peserta didik. Nah, misalnya ini saya pilih. Ya. Nah, sekarang ini namanya Mutia misalnya. Fotonya sudah ada. Inilah profil nilainya. Kita lihat di yang atas ini ada histori kehadirannya Bapak Ibu. Jadi sangat lengkap. Ketika kita misalnya rapat ingin ditanyakan bagaimana perkembangan kehadiran peserta didik akan tercatat dengan baik.
hadir sekian kali, alpak sekian kali, izin sekian kali, sakit sekian kali. Bahkan kita bisa menambahkan berapa kali dia mengunjungi kamar mandi misalnya dengan menekan tombol ini saja. Nah, lalu nilainya juga akan terekam dengan rapi ke bawah. Ini kalau kita membuat kategori, maka aplikasi ini akan memetakan setiap nilai itu berdasarkan kategorinya. Nah, ini tugas, warnanya biru nih. Kemudian untuk kuis, untuk ulangan. Nah, untuk penilaian akhir semester masih kosong karena kita belum lakukan. Penilaian keterampilan masih kosong, kita belum lakukan. Tetapi kalau kita tidak menggunakan kategori, maka dia akan mengurut saja nilai-nilai di sini tanpa ada pemetaan jenis-jenis penilaian yang kita lakukan. Nah, ini sangat lengkap. Inilah profilnya peserta didik. Nah, gimana kalau kita ingin menambahkan penilaian observasi? Nah, di bawah ini ada komen Bapak Ibu, ada komen untuk siswa dan orang tua. Nah, caranya kita menekan tombol pensil nih di bawah. Nah, sekarang terbuka. Di sini ada beberapa tempat yang kita bisa isikan. Yang pertama ada tanggalnya nanti dan ada input komennya. Nah, misalnya sebelum kita menginput komen, kita bisa membuat komen yang default misalnya. Di sini ada segitiga kecil nih kelihatan, kita pilih dulu. Ini untuk memilih nama-nama siswa. Nama-nama siswa yang akan kita berikan penilaian karakter misalnya ya, sehingga tidak perlu bolak-balik. Jadi siapa saja nanti bisa kita isikan untuk komennya. Jadi tidak mesti harus kembali ke daftar penilaian atau daftar hadir tadi lalu kita memilih satu persatu. Ini bisa dengan menggunakan tombol segitiga kecil, kita bisa memilih siapa yang akan kita berikan komen dari hasil pengamatan observasi karakter kita. Misalnya tadi yang ini ya, Mutia. Nah, di sini ada tombol pensil. Tombol pensil ini bisa digunakan untuk menginput komen, Bapak Ibu. Kita pilih. Lalu di sini ada dua macam, positif dan negatif. Jadi kita siapkan beberapa komen yang positif dan negatif. Yang positif misalnya kita pilih. Nah, di sini ada beberapa. Sudah siap dalam bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu mau bikin sendiri pakai bahasa Indonesia, silakan ditulis di sini. Atau yang ini mau diganti, silakan saja. Nah, misalnya, biarlah ini saya tidak usah ganti, saya tinggal tambahkan bentuk-bentuk penilaian di kelas, misalnya aktif dalam diskusi, aktif dalam diskusi. Nah, kita bisa tambahkan yang lain, misalnya yang positif, misalnya disiplin. Nah, macam-macam. Kemudian ini jangan lupa di save. Yang negatif juga kalau mau ditambahkan silakan kita bikin yang negatif. Ini sudah ada beberapa. Nah, misalnya tidur di kelas ini kita bisa ganti kalau mau diganti. Tidur di kelas. Nah, ini misalnya tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan PR misalnya. Misalnya ribut di kelas. Nah, dan lain-lainnya. Itu kita bisa siapkan beberapa kalimat-kalimat negatif. Nah, jangan lupa di save. Nanti misalnya, ini Mutia dalam pembelajaran kita temukan hal yang perlu kita catat. Misalnya tanggal berapa? Kita catat. Ini tanggal 6 misalnya. Dia lakukan hal yang positif. Nah, misalnya dia mengerjakan aktif dalam diskusi. Mau ditulis. Misalnya kemudian tanggal 15 dia mungkin tidak mengerjakan PR. Ya, seperti itu. Itu catatan-catatan yang bisa kita tuliskan di lembar catatan ini. Ini tersimpan dengan sendiri. Dan ini nanti bisa kita kirimkan ke orang tuanya. Nah, kita kembali. Nah, inilah yang kita sebut dengan profil peserta didik yang lengkap Bapak dan Ibu. Dan ini bisa kita share, bisa kita kirim ke orang tuanya. Dan yang menggambarkan hasil dari absensinya sehari-hari, kemudian penilaiannya sementara yang ada, kemudian di bawah ada komen terkait apa yang pernah dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Nah, orang tua juga bisa kita tambahkan, kalau misalnya kita mau tambahkan catatan untuk orang tua, kita tinggal memilih orang tua,
lalu menambahkan catatannya dengan menggunakan tombol pensil, misalnya orang tuanya pernah berkunjung ke sekolah, bertemu dengan kita dan seterusnya. Itu beberapa yang bisa kita tambahkan. Ya, ini yang disebut dengan profil, dan tadi kita untuk penilaian karakter kita masukkan di komen yang di bawah ini, dan ini terekam semua tanggalnya dan apa jenis-jenis karakternya yang positif dan yang negatif. Oke. Saya kira sampai di sini dulu untuk pengelolaan administrasi nilai, membuat pembobotan, grade, kemudian observasi karakter. Pada video berikutnya kita akan mencoba bagaimana merekam data-data ini, mengarsipkannya, kemudian mengirim ke orang tua dan mencetak sesuai keperluan kita. Saya kira seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.